Habiskan di hotel esports sambil bermain. Aku menangkapnya dengan tangan merah. Tapi aku khawatir dengan wajahnya. Memilih untuk menutup mata. Alhasil, setelah diperintah oleh sekelompok anak laki-laki, bawa dia pergi. Akhirnya, kesakitan, dia melompat dari gedung. Mengakhiri masa mudanya. Namun, setelah bertahun-tahun, saya baru saja belajar rahasia kecantikan sekolah. Asli. Si cantik sekolah saat itu diam-diam mencintai dirinya sendiri. Tapi aku menyukainya saat itu. Tapi salah membayar pacar teh hijau. Menyebabkan masa muda yang terlewatkan. Seorang gadis yang benar-benar mencintai dirinya sendiri. Sekarang aku terlahir kembali. Tidak ada yang bisa dikatakan untuk mengulangi tragedi itu. Pada saat ini, saya melihat waktu di komputer. 23 September adalah hari ini. Bunga sekolah Zhao Yuting dari esports. Melompat dari atap hotel. Acak. Saya mengangkat telepon saya dan membuat panggilan cepat ke meja depan. Meja depan memanggil nomor 30 untuk menemani Anda bermain 801. Jadi saya segera menutup telepon. Setelah beberapa saat, pintu berdering. Sebuah arah samar datang. Sosok gadis muda. Sudah masuk dari luar. Aku belum menunggu sampai gadis itu mengatakan sesuatu. Aku tiba-tiba berbalik dan melihat ke atas. Mata bertemu untuk sementara waktu. Menatap kecil. Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Melihat Zhao Yuting di depan saya benar-benar tercengang. Saya tidak mengharapkan kesibukan kehidupan saya sebelumnya. Aku sudah menghela nafas untuk surga. Sekarang perhatikan baik-baik. Tapi itu adalah waktu yang luar biasa. Melihat dua telinga kelinci di kepala Zhao Yuting. Aku menelan ludahku. Tepat di depanku menatap. Zhao Yuting dalam satu set pakaian gadis kelinci. Zhao Yuting yang masuk dari luar. Wajahnya benar-benar terpana. Pinggiran kota langsung diluruskan dan kaku. Chu tidak bisa menghindarinya. Kenapa kau di sini? Apa yang harus kulakukan? Dia melihatku menatap diriku sendiri. Wajah Zhao Yuting tiba-tiba memerah. Sutra hitam paha ditarik erat dengan kedua tangan. Saya tidak sabar untuk menemukan celah untuk mengebor. Dia tidak memikirkannya ketika dia masuk. Saya sebenarnya di sini di Hotel Esports. Yang tidak saya duga adalah, saya memerintahkan untuk bermain dengannya, tetapi itu tetap dia. Apakah dia menganggap dirinya sangat gadis kasual? Gadis kotor seperti itu. Hanya memikirkan ini. Zhao Yuting merasa bahwa langit akan runtuh. Air mata di mata. Ini banyak bergulir. Maaf menyela dan tidak banyak bicara di saat berikutnya. Selesai dengan tergesa-gesa. Berbalik dan lari keluar. Zhao Yuting saat ini. Satu-satunya ide adalah pergi dari sini dengan cepat. Dan Zhao Yuting akan membuka pintu. Saat melarikan diri di luar. Aku kembali dari linglung. Lurus ke depan. Dia menangkap dua telinga kelinci merah. Setelah telinga kelinci ditarik oleh saya, Zhao Yuting mengeluarkan suara ringan. Sosok itu tidak berhenti sama sekali. Cepat menuju pintu. Ada sedikit kepanikan di mataku. Periode waktu ini. Jangan biarkan Zhao Yuting pergi dari sini. Tunggu sebentar. Jika itu diperintahkan oleh anak laki-laki itu. Menurut penampilan luar biasa Zhao Yuting, tragedi kehidupan terakhir pasti akan terulang. Oleh karena itu, Zhao Yuting tidak boleh diizinkan keluar. Aku tak banyak bicara. Mengulurkan tangan lagi dan meraihnya. Dengan 4 suara keras terdengar. Dan di depan gaun ratu kelinci hitam. Aku bahkan merobek sepotong besar sekaligus. Melihat diriku di depanku. Seketika merobek sepotong besar rok. Dan punggung besar seputih salju terbuka di depannya. Wajahku penuh dengan ketidakpercayaan. Gaun kelinci ini. Apakah begitu mudah membusuk? Setelah Zhao Yuting mendengar suara robekan, aku merasakan hawa dingin di belakangku. Mau tak mau aku mengeluarkan singi. Sepasang tangan kecil langsung menutupi dadanya. Menatapku perlahan dengan air mata berlinang. Aku melihat hamparan luas kulit seputih salju di depanku. Pembukaan yang canggung. Bisakah saya mengatakan saya tidak bermaksud? Setelah mendengar kata-kataku, wajah Zhao Yuting bahkan lebih kemerahan. Ada banyak air mata di mata.
Dia menatapku dengan tatapan memelas. Anda akan menggertak saya. Menyelesaikan. Xia berbalik sambil menangis dan bergegas keluar pintu. Namun, saya belum menunggu Zhao Yuting membuka pintu di depan saya. Saya datang ke pintu dulu. Itu hanya ditutup dengan keras. Saya melihat saya diblokir di pintu. Mata Zhao Yuting dipenuhi air mata. Suara itu bahkan menggeram. Menghilangkan jawabannya. Biarkan aku keluar dari sini. Aku menatap Zhao Yuting dengan air mata di depanku. Tanpa ragu sedikit pun. Ucap tegas. Biarkan keluar sekarang. Tunggu sebentar, aku akan diperintahkan pergi oleh orang-orang itu. Bagaimana dengan mengulangi tragedi kehidupan sebelumnya setelah kehilangan uang? Jadi biarkan saja, sama sekali tidak mungkin. Setelah Zhao Yuting mendengar kata-kataku, wajahnya bahkan lebih marah. Ia menghentakkan kakinya dengan keras. Saya tidak berpikir perusahaan Anda sudah berakhir. Biarkan aku keluar dari sini. Namun, senyum tipis muncul di wajahku. Lalu aku mendekati Zhao Yuting selangkah demi selangkah. Xiao Chunan, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Zhao Yuting awalnya marah. Seketika menjadi pucat. Bahkan suara dan tubuh yang berbicara. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Untuk bermain dengan. Meskipun hari ini. Itu adalah hari pertama Zhao Yuting melakukan hal semacam ini. Tapi Zhao Yuting pernah mendengarnya. Saat bermain dengan. Beberapa pelanggan akan. Lakukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Terlebih lagi, mereka akan langsung menyentuh tangan dan kaki mereka. Jadi lihat senyum lebar di wajahku. Dan menatap dadanya. Setelah mata panas. Wajah Zhao Yuting tiba-tiba menjadi pucat. Langkah kaki itu tanpa sadar mundur selangkah. Xiao Chunan seharusnya tidak ingin bergerak melawan dirinya sendiri juga. Bar kaki manual. Jika itu masalahnya. Apa yang harus kulakukan? Untuk sesaat, dia sangat cemas sehingga hatinya berantakan. Saya melihat Zhao Yuting dengan tangan menutupi dadanya. Senyum di wajahku lebih cerah. Hari ini apapun yang terjadi. Setidaknya aku tidak bisa membiarkannya pergi sekarang. Xiao Chunan. Kamu, sosok Zhao Yuting terus mundur. Akhirnya, itu didorong ke samping tempat tidur sekaligus. Duduk di tempat tidur. Xiao Chunan, jangan datang ke sini. Kalau tidak, setelah melihat kau tak punya cara untuk mundur. Pinggiran kota Zhao Yuting semakin bergetar. Saya melihat hamparan salju besar yang mulai terlihat. Bahkan ada kelembutan yang tidak bisa digenggam oleh kedua tangan. Saya tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur saya. Ini sebenarnya lebih besar dari apa yang baru saja saya lihat. Aku menatap Zhao Yuting di depanku. Memutuskan untuk menggoda gadis ini. Sudut mulut naik sedikit. Saya bertanya, kalau tidak apa? Benar saja, setelah Zhao Yuting mendengarnya. Tubuhnya semakin gemetar. Ada banyak air mata mengalir di mata. Dan akhirnya, air mata jatuh di sudut mata. Kalian akan merundungku satu persatu. Akan menggertak saya. 5 melihat Zhao Yuting yang duduk di tempat tidur. Peluk kakimu erat-erat. Air mata tidak bisa berhenti jatuh. Dan saya mulai merasa sangat bersalah. Saya tidak sabar untuk memberikan beberapa tamparan untuk apa yang baru saja saya lakukan. Anda akan menggertak saya. Dan Zhao Yuting duduk di tempat tidur. Seperti memikirkan sesuatu. Benar-benar runtuh. Air mata seperti tidak ada uang. Itu jatuh lebih buruk. Saya jelas tidak punya apa-apa lagi. Kenapa kau masih merundungku? Kenapa begitu? Saya masih bingung ketika saya mendengar kata-kata Zhao Yuting. Wajahnya langsung menegang. Otak bahkan lebih kosong. Benar-benar tercengang. Saya masih bertanya-tanya sebelumnya. Zhao Yuting dengan kondisi keluarga yang sangat baik. Kenapa kamu tiba-tiba bermain denganku? Dan sekarang aku akhirnya mengerti. Mengapa Zhao Yuting muncul di tempat ini? Saya datang di depan Zhao Yuting. Mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai kepala Zhao Yuting. Suaranya benar-benar hilang dari senyum hippie sebelumnya. Sebaliknya, itu penuh dengan kelembutan yang tak ada habisnya. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Ketika kata-kata ini masuk ke telinga Zhao Yuting. Itu bisa dilihat dengan jelas. Pinggirannya membeku sejenak. Bahkan isakannya berhenti.
Xiao Yuting berkeringat di lututnya. Angkat tanganmu perlahan. Sepasang mata Dan Feng penuh dengan air mata. Berkedip dan menatapku. Sepertinya saya tidak percaya apa yang baru saja saya katakan. Dia berdiri dan melemparkan dirinya langsung ke pelukanku. Saya merasakan gemetar pinggiran kota di lengan saya. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah memberikan kenyamanan saya sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika Anda memiliki sesuatu yang menyedihkan, menangis saja. Hanya menangis dan Anda akan baik-baik saja. Bagaimana denganku? Aku dengan lembut membelai kepala Zhao Yuting. Terhibur lagi dan lagi. Setelah 1/4 jam, Xiao Yuting berbaring di pelukanku. Ini perlahan berhenti memompa. Sepasang mata Phoenix merah penuh dengan air mata. Lihat aku lagi. Apa itu lebih baik? Lihat di depanmu. Suasana hati Zhao Yuting berangsur-angsur stabil. Saya sedikit lega. Setelah mendengar kata-kataku, wajah Zhao Yuting dengan cepat menunjukkan sentuhan api terbang. Bahkan mata yang indah pun memiliki sentuhan rasa malu. Aku sebenarnya. Dia benar-benar berinisiatif untuk memeluk dirinya sendiri. Aku sangat malu sekarang. Chunan, apakah pakaianmu baik-baik saja? Melihatku basah kuyup oleh air mataku sendiri. Atasan basah. Rasa malu di wajah Zhao Yuting bahkan lebih intens. Tapi aku menggelengkan kepalaku. Senyum tipis muncul di wajah Chunan. Kau melihat kemana? Saat Zhao Yuting melihatku menatap dadanya. Wajahnya langsung berubah kemerahan. Tangan di leherku langsung terlepas. Seluruh orang itu seperti kucing yang terkejut. Terpental seketika. Suaranya bahkan lebih bergetar. Chunan melihat ini dan menggaruk kepalaku karena malu. Bisakah saya mengatakan itu adalah reaksi usus? Zhao Yuting Wenyan menarik napas dalam-dalam. Lihat aku Chunan. Oh, terima kasih dengan ramah. Saya jauh lebih baik, dan saya akan berjalan menuju pintu. Namun, dia baru saja akan keluar. Aku dihentikan lagi. Omong-omong, letakkan yang di sebelahnya. Mantel hitam diserahkan ke Zhao Yuting. Apa ini yang kau inginkan? Keluar dan kenakan gaun ini. Zhao Yuting melihat pakaian gadis kelinci yang berantakan di depannya. Wajahnya membeku sejenak. Melihat mantel hitam yang diserahkan di depanku. Dan mataku yang serius. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjangkau dan mengambilnya. Setelah Zhao Yuting mengenakan pakaian, aku menyeretnya keluar dari hotel. Tunggu Chunan. Kemana kita bisa pergi? Kemana kita bisa pergi? Tentu saja saya pergi ke rumah saya. Pada saat ini, otak Zhao Yuting menjadi kosong. Hanya membeku di tempat. Dan saya tidak mengatakan apa-apa. Seorang putri memeluk langsung di pelukannya. Chunan, biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Dan Zhao Yuting bahkan lebih pintar. Kembalilah dari yang terpana. Berjuang keras untuk tidak melepaskan Chunan. Zhao Yuting, yang awalnya ingin mengatakan sesuatu. Lihat mataku yang serius dan serius. Tiba-tiba seperti anak kucing yang melakukan kesalahan. Perjuangan berhenti dalam sekejap. Biarkan aku membawanya pergi. Setelah beberapa saat, saya membawa Zhao Yuting kembali ke rumah. Karena hujan. Keduanya mendapat sedikit hujan dalam perjalanan pulang. Setelah saya meletakkan Zhao Yuting di sofa. Membawa sepasang sandal. Untuk mencegah masuk angin, dia mendesaknya untuk mandi. Saat Zhao Yuting sedang mandi, aku mengganti pakaianku. Omong-omong, saya menemukan satu untuknya. Dibeli bersih dan tidak dipakai. Piyama menunggu Zhao Yuting selesai mandi. Ketika Anda mengganti pakaian Anda dan keluar. Lihat aku membawa mangkuk keluar dari dapur. Ketika dia melihat saya membawanya. Kapan itu? Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Berbalik dan lari. Sedikit panik. Namun, sepertinya saya tahu bahwa Zhao Yuting akan melarikan diri. Saat dia berbalik, aku mengambil piyamanya. Melihat air jahe di depanku. Zhao Yuting menggelengkan kepalanya dengan keras dan ingin menolakku. Wajahnya serius dan serius terhibur. Kalau tidak, Anda akan masuk angin. Tapi rasanya pahit dan pedas. Bisakah kamu tidak meminumnya? Zhao Yuting menatapku dengan sedih. Tapi wajahku tiba-tiba ditarik ke bawah. Menggelengkan kepalaku dengan keras.
Mata bahkan lebih serius. Selanjutnya, saya mengambil gula dari dapur dan menambahkannya. Zhao Yuting perlahan meminumnya. Aku meraih tangannya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah Anda dalam suasana hati yang lebih baik? Jika Anda dalam suasana hati yang buruk, Anda harus melampiaskannya. Jika tidak, jika Anda menumpuk terlalu banyak, tubuh Anda akan hancur. Jangan khawatir, apapun yang terjadi. Ada aku di mata Zhao Yuting. Penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Wajahnya menjadi lebih merah. Ini seperti disentuh oleh sesuatu. Kemarilah, rambut basah. Bunga yang tidak dikeringkan akan masuk angin. Melihatku yang berjalan menuju ruangan di depanku. Wajah Zhao Yuting menjadi lebih merah. Tubuh. Tapi tanpa sadar mengikuti di belakangku. Zhao Yuting duduk di bangku. Utak-atik rambut Anda dengan tangan Anda. Tiba-tiba dia menatapku dan bertanya pada Chunan. Apakah Anda meniup rambut Li Ziwei seperti ini sebelumnya? Suara itu baru saja jatuh. Wajahnya cemas. Lambaikan tanganmu dengan sangat keras. Dengan cepat menjelaskan saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Kamu bisa mengabaikan betapa cemburunya dia. Namun, saya melihat Zhao Yuting menjelaskan dengan panik. Sebaliknya, senyum tipis muncul di wajahku. Saya tidak memilikinya. Wajah kemerahan bahkan lebih parah. Dia cemberut. Kepalanya bahkan lebih miring ke samping. Aku tidak cemburu, kan? Setelah beberapa saat, rambut Zhao Yuting telah dikeringkan olehku. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ingatkan kamu untuk mandi dulu. Mendengar kata-kata Zhao Yuting, sudut mulutku mengangkat kelengkungan. Saya bekerja sangat keras untuk membantu Anda meniup rambut Anda. Apa ada imbalannya? Zhao Yuting melihatku menatapnya setelah mendengarnya. Wajahnya tercengang. Sepasang mata yang indah bahkan lebih nikmat. Seolah memikirkan sesuatu. Wajahnya semakin cemas. Tutupi dada Anda dengan kedua tangan dalam sekejap. Ini tidak akan berhasil. Menghilangkan kesulitan tapi punya pacar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau pikirkan? Benar-benar mencium satu. Zhao Yuting mendengar kata-kata itu. Seketika, wajahnya menjadi merah. Aku merasa wajahku terbakar. Tangan kecilnya semakin mendorongku. Lekas mandi. Mandi dengan baik lalu cium. Lalu aku mengambil piyamaku dan berjalan menuju kamar mandi. Yusin, Yusin. Apa yang salah denganmu? Xiao Chunan punya pacar. Zhao Yuting tidak tahu apa yang terlintas dalam pikiran. Wajahnya menjadi semakin merah. Bahkan telinganya menjadi merah muda. Menggelengkan kepalanya sebagai semangat, dia menggelengkan tinju merah mudanya. Tapi, memikirkan sikap Li Ziwei terhadap Xiao Chunan. Apa yang dikatakan Li Ziwei? Wajah Zhao Yuting. Dia menjadi ragu-ragu dalam sekejap. Li Ziwei sama sekali tidak menyukai Xiao Chunan. Dia menyukainya. Itu hanya penampilan tampan Xiao Chunan. Ini akan membuatnya lebih menyelamatkan muka. Lebih terlihat. Apakah Anda ingin memberitahu Xiao Chunan yang sebenarnya? Saya melamun untuk sementara waktu. Itu hanya satu kepala dan dua besar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Chunan sangat menyukai Li Ziwei. Zhao Yuting sangat jelas. Lagi pula, semua. Zhao Yuting melihat segalanya. Dan inilah kami. Jika Anda memberitahu Xiao Chunan yang sebenarnya, Xiao Chunan pasti tidak akan tahan. Dan ada potensi kerusakan parah. Bahkan, dan mereka mungkin melakukan beberapa hal gila. Lalu aku harus apa? Dari hati. Zhao Yuting tidak suka Xiao Chunan. Ada apa? Saya hanya berharap Xiao Chunan bisa bahagia. Ya, mari kita lakukan. Dan setelah perjuangan di akhir, Zhao Yuting memutuskan untuk belum memberitahu Xiao Chunan. Selama waktu ini, perhatikan baik-baik dan amati sebelum memutuskan. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan bagi Xiao Chunan. Itu benar-benar menghancurkan. Apa yang harus dilakukan? Dan saat ini, sosok saya telah tiba di depan Zhao Yuting. Senyum di wajahnya. Zhao Yuting mengangkat kepalanya segera setelah mendengarnya. Matanya bahkan lebih terkejut. Jantung berdenyut lebih cepat. Sangat tampan.
Saya keluar dari kamar mandi sekarang dengan rambut hitam pendek. Wajah tampan itu. Dengan senyum tipis. Ini membuat wajah Zhao Yuting terkejut. Chunan kamu. Apa yang kamu lakukan? Dan aku melihat ke bawah. Berbisik di telinganya apa yang ingin kulakukan. Apalagi yang bisa Anda lakukan begitu terlambat? Tentu saja itu istirahat. Zhao Yuting melihat ke tempat tidur besar di sebelahnya. Dia langsung membeku. Wajah kemerahan seperti tomat matang. Satu tempat tidur untuk 2 orang. Keluar dari sini. Dan aku tidak bercanda. Sebaliknya, dia mengangguk serius. Ya mengapa? Tidak. Tidak, setelah Zhao Yuting kembali sadar dari tertegun. Dia dengan cepat menolak dengan panik. Kepala gemetar seperti gemerincing. Mereka hanya teman biasa. Sudah? Terlebih lagi, Xiao Chunan punya pacar. Benar-benar tidak. Aku akan tidur di ruang tamu. Tanpa banyak bicara, dia berbalik dan berpikir. Berjalan menuju luar ruang tamu. Namun, saya belum menunggu Zhao Yuting mengambil beberapa langkah keluar. Dan aku tidak ragu-ragu. Meraih Zhao Yuting. Chunan, biarkan aku pergi. Lihat aku seperti ini. Wajah Zhao Yuting sedikit cemas. Dia menarik tangannya dengan keras. Tapi kau tak bisa melepaskan diri dari belengguku sama sekali. Sebaliknya, dia tertangkap lebih ketat. Chunan kamu. Apa yang ingin kau lakukan? Zhao Yuting melihatku menekannya selangkah demi selangkah. Kaki belakang konstan. Kecelakaan terakhir. Dia berbaring tepat di tempat tidur empuk di belakangnya. Ada kepanikan di matanya. Jantungku berdebar kencang. Namun, saya melihat ekspresi bingung Zhao Yuting. Wajahnya menjadi sangat serius dan serius. Yuting, sebenarnya, pada hari aku demam. Apakah Anda orang yang merawat saya sepanjang malam? Ketika kalimat ini sampai ke telinga Zhao Yuting. Dia benar-benar tercengang. Matanya melebar seperti hutan. Bagaimana mungkin? Bagaimana Xiao Chunan tahu? Hari itu, sebelum Xiao Chunan bangun. Anda jelas telah pergi. Apa yang terjadi sekarang? Aku akan tidur di luar. Saya melihat ekspresi tercengang Zhao Yuting. Mendesah. Lalu tanpa basa-basi, ia berjalan menuju ruang tamu. Baru saja mengambil beberapa langkah. Dan aku merasakan sebuah tangan kecil meraihku. Aku berbalik dan melihat wajah malu-malu. Zhao Yuting berkata dengan sedikit rasa malu dalam suaranya. Di luar hujan dan dingin. Kau akan terkena flu. Apa yang harus saya lakukan jika saya masuk angin dan demam? Aku tidak ingin menjagamu sepanjang malam lagi. Setelah mengatakan itu, Zhao Yuting tiba-tiba masuk ke dalam selimut. Aku semakin bersemangat melihat pinggiran kota yang berkerumun di depanku. Dan dia tidak banyak bicara. Dia diam-diam masuk ke dalam selimut. Karena Zhao Yuting diam. Itu berarti dia setuju. Dan Zhao Yuting saat ini. Ketika saya menyadari bahwa saya sedang naik ke tempat tidur. Wajahnya kemerahan seperti tomat matang. Semangat seluruh orang langsung tegang. Detak jantung yang panik sepertinya akan melompat keluar. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang terjadi malam ini? Bagaimana Xiao Chunan bisa berbagi tempat tidur dengannya? Zhao Yuxin, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Lagi pula, untuk tubuhmu. Zhao Yuting tahu betul dirinya sendiri. Jadi Xiao Chunan mau tidak mau menerkamnya. Apa yang harus saya lakukan? Dalam sekejap mata. Tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kepala Zhao Yuting. Otaknya seperti orang aneh sekarang. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan aku naik ke tempat tidur. Melihat pinggiran kota di depannya semakin seru. Mereka yang gagal di kehidupan sebelumnya. Ada di bantalku sekarang. Hidup ini sendiri. Benar-benar pegang Zhao Yuting dengan kuat di tangan Anda. Dan di tangan kananku. Saat mendekati Zhao Yuting. Dia tiba-tiba berteriak dan tubuhnya tegang seketika. Seperti anak kucing yang ketakutan. Bersembunyi di tepi ranjang. Chunan tidak bisa melakukannya, hanya di antara mataku yang terpana. Zhao Yuting menoleh. Sementara wajahnya kemerahan. Air mata mengalir di mataku. Chunan. Saya di Zhao Yuting dan tidak tahu harus berkata apa.
Suaranya semakin cemas saat tersendat. Saya mengambil kembali tangan kanan saya yang saya ulurkan. Aku mengerti. Saya ingin Zhao Yuting menerima diri saya untuk sementara waktu. Itu tidak mungkin. Lagi pula, Zhao Yuting baru saja keluar dari keputusasaan. Keluar dari keruntuhan. Bahkan membiasakan diri membutuhkan waktu. Zhao Yuting menggoyangkan tinju merah mudanya. Dia mengatakannya dengan galak, karena itu masalahnya. Chunan, mari kita ambil jalur ini sebagai batasnya, oke? Jika Anda berani melewati batas. Anda sudah mati ketika Anda melihat Zhao Yuting seperti ini. Dan aku agak menganggukkan kepalaku. Suara gadis itu terdengar mengancam. Namun, itu tampaknya tidak menjadi penghalang sama sekali. Bahkan sangat imut. Saya benar-benar ingin orang terburu-buru secara langsung. Ya. Peringatan cemberut ini sepertinya, di mana peringatannya? Ini jelas godaan. Tapi saya tahu betul bahwa tergesa-gesa membuat pemborosan. Kalau tidak, itu mungkin menjadi bumerang. Tapi Zhao Yuting melihat ini, tapi hatinya penuh dengan kontradiksi. Jelas saya tidak ingin bergaul dengan Xiao Chunan. Tidur bersamaan. Tapi di luar berangin dan hujan. Saya tidak ingin menghilangkan dingin, dan demam Chumen. Dan sekarang setelah tidur bersama di kamar yang sama. Saya memang membuat permintaan seperti itu lagi. Untuk sementara. Zhao Yuting. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Mungkinkah saya sangat suka menghilangkan yang sulit? Hanya memikirkan ini. Wajah Zhao Yuting bahkan lebih kemerahan. Pinggiran kota semakin berkerumun. Di sebelahku. Saya melihat Zhao Yuting meringkuk di dalam selimut. Sedikit cemas. Apakah Yuting dingin? Kau flu? Wenyan Zhao Yuting meringkuk di dalam selimut. Peringatan instan. Anda tidak diizinkan melintasi perbatasan. Saya melihat Zhao Yuting di tepi tempat tidur. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Apakah semua gadis begitu sensitif? Sedikit yang mereka tahu bahwa Zhao Yuting saat ini. Roh seluruh tubuh benar-benar tegang. Selama ada sedikit angin dan rumput. Itu dapat didengar dengan jelas oleh Zhao Yuting. Lagi pula, itu dia. Tidur dengan anak laki-laki untuk pertama kalinya. Meskipun orang ini agak tampan. Hanya saja, jangan menolaknya sendiri. Tapi masih sangat gugup. Yuting. Zhao Yuting mendengar kata-kataku tanpa ragu-ragu. Bicaralah sekarang dan jangan bicara. Jangan berlebihan. Yuting, Anda menyapu semua selimut saya. Di mana saya membangun? Kalau tidak, aku hanya bisa tidur denganmu di pelukanku. Mendengar ini, wajah Zhao Yuting tiba-tiba berubah menjadi kemerahan. Mei Mei bahkan lebih panik. Dia cemberut. Pembukaan cepat ini bukan apa yang saya hanyut. Dia datang berlari sendiri. Dia memikirkan sesuatu. Sekali lagi anggukan afirmatif. Wajahnya serius dan serius. Dia berlari ke arahku sendiri. Pinggiran kota yang meringkuk perlahan berguling ke arahku. Akhirnya berhenti di garis tengah dan tidak ada persimpangan. Kalau tidak, setelah Anda selesai berbicara, goyangkan tinju merah muda Anda. Dan saya benar-benar terhibur dengan pemandangan di depan saya ini. Aku tak banyak bicara. Tarik perlahan spray di depan Anda, baunya sangat enak. Ini membuat Zhao Yuting mendengar. Wajahnya benar-benar memerah dalam sekejap. Lalu dia menatapku tajam dan mengabaikanmu. Berbalik, meringkuk di pinggiran kota. Aku hanya tersenyum. Tidak banyak bicara. Saya merasa hangat di dalam untuk sementara waktu. Ini tenang. Hanya suara hujan yang berdetak di luar. Kapan hari berikutnya? Sinar matahari di pagi hari. Saat bersinar di wajah seorang gadis yang sedang tidur. Dia menggosoknya dengan ringan. Mata yang belum bangun. Tidur ini tadi malam. Zhao Yuting tidur sangat buruk. Di satu sisi adalah saraf yang sangat kencang. Takut aku tiba-tiba menjangkau. Lalu sentuh dia. Selama aku punya sedikit gerakan. Zhao Yuting. Akan seperti anak kucing yang ketakutan. Ketegangan spiritual tak terlukiskan. Nah, itu salah satu alasannya. Ada alasan lain. Itu adalah... Kepalaku penuh dengan foto-foto aku menggodanya sebelumnya. Aku bahkan mulai memikirkannya. Tunggu dia menoleh.
Saya menemukan bahwa saya telah pergi. Dan setengah selimut yang kututupi tadi malam juga menutupinya. Tonton adegan ini. Dia hanya merasa hangat di hatinya. Dia tidak punya apa-apa tadi malam. Bahkan direduksi menjadi terpojok. Kalau tidak, saya tidak akan setuju untuk bermain dengan Anda. Saya bahkan tidak akan setuju untuk memakai gadis kelinci. Pakaian malu. Namun, yang tidak diharapkan Zhao Yuting adalah dia awalnya berkecil hati. Saya tidak tahu apakah itu pengaturan Tuhan. Saya benar-benar memberikannya beberapa. Dan itu digunakan langsung oleh saya. Cara terberat untuk dibawa pulang. Melihat fajar Zhao. Zhao Yuting mengemasi spray dan berjalan menuju ruang tamu. Bangun. Dan ketika Zhao Yuting datang ke ruang tamu, sosokku muncul dari dapur. Memegang sendok di tangannya. Zhao Yuting melihat senyum di wajahku. Dan dia agak mengangguk. Ada sentuhan rasa malu di mata indahku. Melihat cara Zhao Yuting menundukkan kepalanya di depannya. Saya membuka mulut dan mengatakan bahwa sarapan baru saja dibuat. Pergi cuci dan gosok gigi dulu. Anda bisa sarapan setelah menyikat gigi. Dengarkan aku. Zhao Yuting perlahan mengangkat Chunan dengan tangan bingung. Sarapan apa? Aku hanya tersenyum, dan coba tebak. Zhao Yuting melihat senyum di wajahku. Wajahnya langsung berubah kemerahan. Dulu cemberut dan berkata jangan katakan. Aku akan mandi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berlari menuju kamar mandi. Ini mengingatkan saya ketika saya melihatnya. Sikat gigi merah muda adalah milikmu. Jangan khawatir, ini baru. Setelah Zhao Yuting selesai mandi, ditarik ke meja makan olehku. Cara dia melakukannya seperti gadis yang baik. Jadikan ini rumahmu. Jangan terlalu terkendali. Zhao Yuting mengangguk sedikit. Tangan bahkan lebih erat ke lutut. Saya tidak tahu seberapa gugup. Lalu aku membuka tutup sarapan yang dibuat di atas meja. Aroma kental menguar. Ini mengejutkan Zhao Yuting yang gugup. Rekannya yang terkejut tidak bisa menahan napas. Baunya sangat enak. Apakah Anda membuat ini? Dan aku, Wei Nyan, mengangguk yakin. Senyum puas yang tak bisa disembunyikan di wajah. Ini sarapan cintaku. Dengarkan 4 kata ini. Wajah Zhao Yuting tercengang. Dia menatapku dengan tidak percaya di matanya. Suka sarapan? Ya, saya makan sarapan cinta yang saya buat. Kamu milikku. Hal ini membuat Zhao Yuting yang sedang sarapan Zi tertegun, matanya benar-benar terpana. Menatapku sedikit demi sedikit. Dia tidak bisa mempercayainya. Bahkan tangannya ada di udara. Chunan, kau bereaksi dari yang terpana. Wajahnya dengan cepat muncul sentuhan kemerahan. Bahkan berbicara menjadi canggung. Jelas Zhao Yuting tidak pernah memikirkannya. Aku tidak percaya aku mengatakan itu. Dia bahkan tidak bisa bereaksi padaku, aku bisa muntah. Saya sama sekali tidak menunggu Zhao Yuting mengatakan apapun. Aku hanya menyela. Dia tampak serius dan serius. Seolah mengumpat kedaulatan mereka. Tidak. Mulai sekarang, kamu milikku. Meskipun Zhao Yuting mendengar kata-kata seperti itu. Hati yang hangat. Namun ia tetap membalas dengan lirih. Tidak, bukan aku. Setelah sarapan, saya membawa Zhao Yuting ke pusat perbelanjaan. Melihat berbagai rok dan pakaian di depan Anda. Mata gadis itu sangat terkejut. Dan senyum tipis muncul di wajahku. Yuting, lihat saja apakah Anda menyukainya. Di mata Zhao Yuting ada tetesan air mata yang menggelinding. Bahkan suaranya menjadi lebih lembut, terima kasih. Aku menyentuh kepala Zhao Yuting. Terhibur? Oke. Lihat apakah ada yang Anda suka. Zhao Yuting mengangguk. Rasa malu di wajahnya. Dia melihat rok suspender putih di sebelahnya. Pergi dan perhatikan baik-baik. Saya melihat mata Zhao Yuting yang bersemangat. Dan wajah bersemangat. Dia mengangguk sambil tersenyum dan menyukainya. Pakai dan coba. Senyum Zhao Yuting menjadi lebih cerah setelah mendengarnya. Dan dia mengangguk. Dan saat berikutnya dia melihat harganya. Matanya meredup. Senyum di wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi kekecewaan. Melihat transformasi Zhao Yuting.
Dengan cemas aku segera menanyakan apa yang terjadi pada Yuting. Apakah kamu tidak menyukainya? Xiao Yuting Wenyan berkata tanpa ragu-ragu. Itu tidak terlihat bagus sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan gaun itu. Itu dengan hati-hati digantung kembali ke tempat aslinya. Namun, pikiran kecil Xiao Yuting. Semuanya ada di mataku. Aku dengan lembut menyentuh kepalanya, tidak apa-apa. Pergi dan mencobanya. Saya juga ingin melihat seperti apa penampilan Anda setelah memakainya. Selain itu hanya beberapa ratus dolar. Namun, Xiao Yuting menggelengkan kepalanya dengan kuat ketika dia mendengarnya. Ini seperti gemerincing. Aku sangat tidak suka gaya ini. Tidak cantik sama sekali. Melihat Xiao Yuting begitu masuk akal. Itu seperti pemukulan di dalam diriku. Oke. Kemudian lihat apakah Anda menyukai hal lain. Beritahu saya jika Anda menyukainya. Aku mau ke kamar mandi. Setelah mengatakan itu, aku berjalan menuju kamar mandi terdekat. Dan setelah aku pergi, Xiao Yuting menghela nafas lega. Sebenarnya, bukan karena dia tidak menyukainya. Itu terlalu mahal. Sebagai mahasiswa, mereka tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan jika saya membayarnya, dia juga tidak bisa boros. Jika tidak, bagaimana jika Anda tidak mampu membelinya? Apa kau berjanji? Ketika saya memikirkannya, wajah Xiao Yuting sedikit kemerahan. Selanjutnya, Xiao Yuting melihat susunan pakaian yang mempesona di dalamnya. Dan harga di atasnya. Dia hanya membeku. Mengapa semua pakaian di sini begitu mahal? Pakaian yang saya kenakan sebelumnya puluhan dolar. Xiao Yuting melihat harga ini. Ia tidak ingin menontonnya lagi. Dia melihat sekeliling untuk menemukanku. Dan saat ini, suara seorang gadis datang dari samping. Bahkan dengan sedikit sarkasme. Bukankah ini bunga sekolah pemuda kita Xiao Yuting? Aku tak menyangka kita akan bertemu di tempat ini. Tapi bisakah Anda membeli sesuatu di sini? Saya mendengar suara seorang wanita datang dari samping. Xiao Yuting melihat ke arah tempat solidaritas. Setelah melihat siapa itu, wajahnya tiba-tiba ditarik ke bawah. Bahkan ada rasa dingin di matanya. Dan Li Ziwei di depannya memiliki rambut hitam pendek. Mengenakan rok putih pendek dengan tepi yang sangat bermata. Ada orang lain yang tampak biasa di sisiku. Seorang pria dalam setelan desainer. Anda bisa melihatnya sekilas. Itu milik generasi kedua yang kaya. Xiao Yuting menatap Li Ziwei di depannya. Wajah yang luar biasa. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor. Itu Li Ziwei sangat pedas. Namun, yang tidak diharapkan Xiao Yuting adalah rumor itu ternyata benar. Melihat Li Ziwei yang berjalan di depannya. Dan anak-anak muda di sekitarnya. Wajah Xiao Yuting. Warnanya tiba-tiba menjadi suram. Mengerutkan kening. Matanya bahkan lebih dingin. Li Ziwei jelas sudah sulit untuk dihilangkan. Aku tidak menduganya. Sekarang tidak hanya tidak memiliki harta sedikit pun untuk melenyapkan manusia. Sebaliknya, dengan anak laki-laki di depan Anda. Berbelanja dan tertawa. Lihat adegan ini. Wajah Xiao Yuting menjadi semakin suram. Tangan kecilnya mengepal seketika. Bahkan kukunya terkubur dalam daging. Tapi pria eliminasi gagak jelas sangat menyukainya. Tetapi sebagai imbalan atas hasil seperti itu. Apa yang benar untuk diri sendiri? Mungkin tidak berharga di mata orang lain. Momen ini. Xiao Yuting akhirnya mengerti kalimat ini. Gigi peraknya terkatup. Ada air mata bergulir di mataku. Li Ziwei, yang berjalan selangkah demi selangkah dari samping. Melihat wajah dan mata kaget Xiao Yuting. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Perlahan membuka mulutnya, aku tak menyangka. Gadis sekolah remaja kami benar-benar mengenali saya. Ini benar-benar kesenangan saya. Saya belum menunggu Xiao Yuting berbicara. Wang Chao di sebelah Li Ziwei adalah orang pertama yang mengatakan. Nama Xiao Yuting sangat bagus. Halo, nama saya Wang Chao. Keluarga memiliki perusahaan. Menurut pemahaman Wang Chao tentang kebanyakan gadis. Pemalu seperti Xiao Yuting. Gadis siswa pemalu. Ini tidak semudah itu. Sebutkan saja namamu. Tambahkan latar belakang identitas. Sedikit lebih kaya.
pihak lain akan langsung mempostingnya terbalik. Sama seperti Li Ziwei di sebelahnya. Bagaimana Anda tidak bisa bersemangat? Namun, yang tidak diharapkan Wang Chao adalah untuk pick up dan tangan kanannya yang terulur. Zhao Yuting tidak peduli sama sekali. Seolah tidak terlihat. Bahkan tidak ada respon sedikit pun. Hal ini membuat wajah Wang Chao sedikit tercengang. Kemudian dia dengan cepat menambahkan bahwa asetnya ratusan juta. Wang Chao percaya bahwa ratusan juta aset. Apakah itu pada dasarnya puncak piramida? Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkannya sendiri. Zhao Yuting di depannya juga bisa menggerakkannya sedikit. Lagi pula, Li Ziwei di sebelahnya. Tapi mainkan sesukamu. Li Ziwei, yang ada di sebelahnya, melihat ini. Wajahnya semakin cemas. Bagaimana jika Zhao Yuting setuju? Lagi pula, Anda tahu wajah Anda tetapi Anda tidak tahu hati Anda. Itu aset miliaran dolar. Namun, Li Ziwei tidak menyangka. Zhao Yuting tidak tergerak sama sekali. Zhao Yuting menatap Wang Chao di depannya. Dia bertanya langsung, lalu apa? Bisakah Anda menyingkir jika tidak ada yang salah? Anda menghalangi saya. Melihat ini, hati gantung Li Ziwei akhirnya melepaskannya. Namun, Wang Chao mencium bau mata. Wajahnya menjadi semakin bersemangat. Gadis yang begitu teguh. Jangan bersemangat. Seperti kata pepatah, yang tidak bisa kamu dapatkan adalah selalu mengalahkan. Wang Chao tidak mempercayainya. Anda tidak bisa menaklukkan Zhao Yuting di depan Anda. Senyum cerah muncul di wajahnya di pesawat. Kata Zhao Yuting, kan? Rok mana yang kamu suka? Aku punya semua gaunnya. Bagaimana kalau menganggapnya sebagai hadiah meet and greet saya? Dan Li Ziwei di sebelahnya mendengarnya. Wajahnya kaget. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa sama sekali. Bagaimana mungkin? Bahkan jika dia adalah Li Ziwei, Wang Chao dapat membukanya sesuka hati. Mainkan apapun yang diinginkan Wang Chao. Tidak ada perlakuan seperti itu. Dan sekarang hanya bertemu dan menyapa. Zhao Yuting sebenarnya bisa mendapatkan begitu banyak. Li Ziwei menatap Zhao Yuting di depannya. Wajahnya menjadi semakin suram. Hatinya yang baru saja tenggelam. Dalam sekejap, itu benar-benar menutup telepon lagi. Dia menatap Zhao Yuting di depannya. Saya takut Zhao Yuting akan tiba-tiba menerima kata-kata seperti itu. Tapi tidak ada yang salah dengan dia Li Ziwei. Dan setelah Zhao Yuting mendengarnya, dia terlihat sangat tenang. Matanya bahkan lebih dingin. Apakah kita akrab? Senyum tipis muncul di wajahnya. Wang Chao yang mengira dia bertekad untuk menang. Pada saat ini, saya mendengar kata-kata Zhao Yuting. Melihat wajah Zhao Yuting yang tidak tergerak. Dia tampak terkejut. Bagaimana mungkin? Ini adalah pilihan acak. Jika itu orang lain, saya tidak sabar untuk setuju. Adapun Li Ziwei di sebelahnya. Mendengar kata-kata Zhao Yuting. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sudut mulut sedikit naik. Dengan mencibir. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Semuanya berjalan begitu lancar. Selama Wang Chao di depannya terkena pukulan telak. Maka saatnya untuk membuat perbedaan. Saat itu, saya ingin Wang Chao di depan saya mati. Ini tidak akan mudah. Oleh karena itu, Zhao Yuting menolak dirinya sendiri dengan lebih kuat. Semakin besar kesempatan untuk membuat Wang Chao mati. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Pikirkan ini. Li Ziwei dengan bangga mengisi kembali pisaunya lagi. Sayang. Anda mungkin tidak tahu ini. Tadi malam, orang lain masih satu. Bagaimana dengan gadis pendamping yang mengenakan gadis kelinci? Mendengar kata-kata Li Ziwei. Wajah Wang Chao benar-benar terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Apa yang baru saja dikatakan Li Ziwei? Jelas Wang Chao tidak pernah memikirkannya. Bunga sekolah murni di depan Zhao Yuting. Itu akan menjadi seseorang yang menemanimu. Dan Zhao Yuting mendengar kata-kata Li Ziwei. Melihat senyum cerah di wajah Li Ziwei. Dan wajah puas itu. Wajahnya memerah dalam sekejap. Mata yang indah membuat air mata mengalir. Jika bukan karena kerja keras merayakannya. Itu sudah jatuh. Bukankah begitu? Tadi malam, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Seseorang sedang bermain dengan seorang gadis di Hotel Esports.
Zhao Yuting Meimu menjadi lebih sedih. Hal ini jika baik-baik saja. Dia tidak pernah ingin menyebutkannya dalam hidupnya. Kamu adalah gadis sialan. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu hanya jalang. Saya tidak tahu berapa banyak tangan yang busuk. Apa hak Anda untuk mengatakan sesuatu tentang orang lain? Ini benar-benar konyol. Ketika kalimat seperti itu sampai di telinga Li Zile, wajahnya tiba-tiba ditarik ke bawah. Setelah Zhao Yuting mendengar suara dari samping, air mata di matanya ini hampir kabur. Ketika Li Zile melihat ke arah solidaritas, dia tampak terkejut. Dia tidak menyangka aku ada di sini. Dan yang membuat Li Zile semakin merasa marah. Saya benar-benar berbicara dengannya seperti itu. Kenapa kau di sini? Lihat aku datang selangkah demi selangkah. Wajah Li Ziwei selain kaget, masih kaget. Dia benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin? Kapan? Xiao Chunan sebenarnya bersama Zhao Yuting. Saya tidak tahu sama sekali. Anda bisa muncul di sini. Kenapa aku tak boleh muncul? Namun, yang membuatnya heran. Sebaliknya, senyum tipis muncul di wajahku. Apa yang ingin Li Ziwei katakan? Tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Di mata itu hanya banyak kemarahan. Saya tidak menonton banyak sama sekali. Li Ziwei yang marah melirik langsung ke sisi Zhao Yuting, prihatin dan bertanya apakah tidak apa-apa. Zhao Yuting. Kedua tangan kecil itu menarik baju itu ke bawah dengan kencang. Dengan hati-hati mengatakan tidak. Tidak apa-apa. Li Ziwei melihat Zhao Yuting dengan hati-hati. Lihat. Bahkan ada lebih banyak kemarahan di matanya. Ini terbakar. Wang Chao. Melihat Li Ziwei begitu marah dan dingin, wajahnya berubah bingung. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, kalian saling kenal? Tepat setelah Wang Chaogang selesai berbicara, Li Ziwei segera berkata dengan cemas bahwa dia tidak mengenalnya. Saya tidak akrab dengan Zhao Yuting, yang awalnya berkeringat dan memiliki tangan rendah. Mendengar kata-kata Li Ziwei, sedikit marah. Dia menatap Li Ziwei dengan dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Chunan jelas pacar Li Ziwei. Dan sekarang Li Ziwei berkata, saya tidak tahu Xiao Chunan sama sekali. Itu luar biasa. Setelah aku mendengar, melihat mata bingung Wang Chao, dia mengejek. Tidak akrab dengan itu. Apa itu mungkin? Kami tidak hanya akrab. Dan terlalu matang. Benar saja mendengar kata-kataku. Wajah Li Ziwei langsung ditarik ke bawah. Matanya penuh dingin. Mata yang menatapku tajam dan penuh peringatan. Xiao Nan tidak akan mengambil semuanya dari dirinya sendiri. Semuanya bergetar. Hanya memikirkan ini. Wajah Li Ziwei menjadi lebih cemas. Paha yang akhirnya aku peluk. Sebelum Anda menemukan paha yang lebih baik, tidak boleh ada garpu. Benar saja, Wang Chao di sebelahku mendengar perkataanku. Wajahnya kaget. Matanya menjadi suram dalam sekejap. Dia perlahan menatap Li Ziwei di sampingnya. Tanpa ragu sedikit pun. Bicaralah secara langsung, saya pikir. Anda seharusnya tidak keberatan dengan penjelasan yang bagus, bukan? Aku pikir. Li Ziwei adalah makanan laut yang segar dan bebas polusi. Tapi sekarang tampaknya banyak hal telah berubah. Untuk sementara, wajahku harus murung, sayang. Mari saya jelaskan. Mendengar kata-kata Wang Chao. Melihat Wang Chao dengan mata dingin dan tajam. Wajah Li Ziwei berubah cemas. Tanpa banyak bicara, bicaralah dengan cepat. Hal ini membuat wajah Wang Chao tenggelam saat mendengarnya. Aku tak tahu ada apa. Tiba-tiba saya merasa seperti saya memiliki sedikit warna. Itu masalahnya. Saya ingin mendengar bagaimana Anda berdalih. Setelah melihat adegan ini, saya menyeret Zhao Yusin keluar dari mal. Namun, Li Ziwei melihat suara kepergian aku dan Zhao Yusin. Dia benar-benar hancur. Mulai sekarang kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Dan mulai sekarang, bahkan tidak ada teman. Aku tidak punya teman sepertimu. Aku berjalan keluar. Tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ia berbalik dan menatap Wang Chao dengan sudut mulut terangkat. Faktanya, jalur hutan yang Anda dambakan.
Banyak orang telah melangkah ke sana. Apa yang Anda pikirkan? Itu sudah menjadi Tongtian Avenue. Tidak masalah apakah itu baru atau tidak. Lagi pula, butuh 3 tahun lagi untuk menjahit dan memperbaikinya. Dan aku berjalan keluar pintu. Mendengar raungan marah yang datang dari Mal. Mata Zhao Yuxin dipenuhi dengan kepanikan. Dan dia menatapku, dan dia menarik tangan kananku. Namun, aku tersenyum kecil. Dia dengan lembut menyentuh kepala Zhao Yuxin. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang membiarkan dia mengganggumu? Zhao Yuxin mendengar bungaku. Sesaat air mata itu berderai. Bagaimana tersentuh? Kenapa kamu tidak berjanji padaku? Kali ini, aku kehilangan pacar untukmu. Bagaimanapun, beri aku satu. Melihatku tersenyum di depanku. Wajah Zhao Yuxin bahkan lebih kemerahan. Kecantikan bahkan lebih pemalu. Lumpur miliknya sendiri terangkat. Aku tidak mau. Apa? Anda ingin menjadi pacar saya? Dan saya mendengar suara Zhao Yuxin yang tak terdengar. Senyum di wajahnya bahkan lebih cerah. Sudut mulut sedikit naik. Mengangguk setuju. Meskipun agak tiba-tiba. Tapi saya setuju. Zhao Yuxin, yang tangannya berkeringat sedikit diturunkan. Setelah mendengar kata-kataku. Wajahnya bahkan lebih merah. Bahkan telinga menjadi merah muda. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang menjadi pacarmu? Aku tidak mau. Apa? Kau bilang kau ingin menjadi lebih dari sekedar pacarku? Anda harus berjanji. Senyum di wajahku bahkan lebih cerah. Matanya lebih bersemangat. Melihat Zhao Yuxin di depannya. Ia menelan ludahnya. Itu masalahnya. Lalu aku berjanji. Mulai sekarang, kamu adalah istriku. Siapa istrimu? Ini membuat wajah Zhao Yuxin semakin merah. Dia cemberut dan mendengus, aku tidak menginginkannya. Tidak, itu saja. Bukankah kalian semua bermuka dua? Lalu aku mau hehe. Zhao Yuxin, seperti yang diharapkan, Anda menjerat saya. Mau jadi istriku? Dengarkan aku. Wajah Zhao Yuxin benar-benar merah. Ia menghentakkan kakinya. Mulut dudu aku tidak. Tidak. Lalu ada. Saya tidak berharap Anda serakah untuk tubuh saya. Zhao Yuxin melihat tatapan puas diriku. Seolah konspirasi itu berhasil. Wajahnya semakin marah. Mengertakkan gigimu. Sulit untuk dihilangkan. Lalu saya membawa Zhao Yuxin ke pasar terdekat. Saya membelikannya beberapa pakaian. Piyama rok. Apakah ada hal lain yang perlu saya beli untuk pakaian dalam? Zhao Yuxin menatapku dengan hati-hati. Tidak, saya baru saja membeli barang-barang ini hari ini. Harganya sudah 5 atau 600. Jika kau beli lagi, kau tak akan sanggup menanggungnya. Melihat Zhao Yuxin yang ragu-ragu di depannya. Senyum tipis muncul di wajahku. Saya bertanya lagi, itu benar-benar hilang. Zhao Yuxin menatapku. Menggelengkan kepalanya dengan keras hilang. Uang cunan untuk membeli pakaian akan menunggu sampai saya punya uang di masa depan. Aku akan mengembalikannya padamu. Saya melihat wajah malu-malu Zhao Yuxin. Sebaliknya, dia tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya. Hanya sedikit uang. Wajah Zhao Yuxin menjadi cemas saat mendengarnya. Aku tidak bisa membuang uangmu. Saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda ketika saya punya uang di masa depan. Melihat Zhao Yuxin di depannya. Saya menemukan bagaimana jika Anda tidak punya uang untuk membayarnya kembali. Makan milikku, minum milikku, gunakan milikku sekarang. Itu bisa menjadi angka astronomi di masa depan. Dengarkan aku. Zhao Yuxin cemberut. Saya yakin saya akan punya uang untuk membayarnya kembali. Kalau tidak, saya tidak perlu Anda membayar kembali uangnya. Berjanjilah padaku. Saya tidak menginginkannya. Mata indah Zhao Yuxin menjadi malu. Kamu ingin menjadi cantik. Jika Anda tidak menginginkannya, saya menginginkannya. Hehe, benar saja, Zhao Yuxin, kamu ingin menikahimu. Saya bilang iya. Xiao Chunan, kamu, Zhao Yuxin, dengarkan aku. Apakah Anda tiba-tiba memerah? Dia berkedip padaku. Apakah saya menginginkannya atau tidak? Apa yang kamu katakan, kamu mengabaikanmu.
Akhirnya dia cemberut. Sudut mulut sedikit naik, berpikir dengan indah. Baru saja selesai. Ada semburan rasa sakit di perutnya. Suara kerasak. Ini membuat merah tua Zhao Yuxin yang baru saja menghilang. Sekali lagi di pipi. Ayo pergi dan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Dan itu membuatku sangat bahagia. Memegang tangan kecil Zhao Yuxin. Berjalan ke pusat perbelanjaan besar di sebelahnya. Melihat pusat perbelanjaan besar di depan Anda. Wajah Zhao Yuxin memiliki sentuhan kesungguhan. Buka cunan dengan hati-hati. Mengapa kita tidak makan di luar? Makan saja. Bagaimana cara kerjanya? Sebagai seorang pria. Jika Anda tidak merasa dirugikan, Anda tidak bisa merasa dirugikan oleh menantu perempuan Anda. Dengarkan aku. Apakah wajah Zhao Yuxin terkejut? Matanya adalah mata Deng Yuan, sama seperti usianya. Tidak percaya apa yang saya katakan. Benar-benar tercengang. Kapan? Dia sebenarnya adalah menantu perempuan Xiao Chunan. Dan saya dikejutkan oleh Zhao Yuxin. Itu hanya senyuman. Dan dia meraihnya. Berjalan menuju pusat perbelanjaan besar di depan Anda. Lihat di depanmu dan ambil dirimu sendiri. Tangan kanan yang kuat dan kuat. Apalagi yang ingin dikatakan Zhao Yuxin? Akhirnya, tangan yang berkeringat sedikit diturunkan. Manis di dalam. Biarkan saya menariknya menuju mal. Tunggu sampai Anda datang ke restoran. Di depan pintu, Zhao Yuxin tertegun sebentar. Habiskan di tempat-tempat seperti Hai Di Lao. Dibutuhkan lebih dari 300 untuk 2 orang untuk menunggang kuda. Ini agak mahal untuk siswa. Lalu aku tidak menunggu Zhao Yuxin kembali sadar. Jadi saya membawanya ke dalam. Setelah duduk, aku mengeluarkan ponsel dan memindai kode untuk memesan makanan. Omong-omong, dia menatap Zhao Yuxin di sebelahnya. Makan apapun yang kamu suka. Tapi Zhao Yuxin melihat harga itu. Wajahnya tiba-tiba khusyuk, dan bucunan mahal. Namun, saya melihat Zhao Yuxin di depan saya. Tunjukkan senyum misterius. Tidak apa-apa, saya punya uang. Setelah mengatakan itu, aku akan membuka rekaman chat dengan ibuku. Dia menyerahkan telepon ke Zhao Yuxin. Zhao Yuxin melihatku mengobrol dengan ibuku. Setelah merekam, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kemerahan. Kecantikan bahkan lebih pemalu. Bahkan memasang fotonya di atasnya. Tulis 4 kata tepat di belakangnya. Cantik, kan? Menghasilkan uang. Ini membuat Zhao Yuxin melihat bahwa wajahnya bahkan lebih kemerahan. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Mengapa saya tidak bisa melakukan ini? Melihat Zhao Yuxin dengan wajah malu-malu di depannya. Senyum tipis muncul di wajahku. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dengan sentuhan kebanggaan. Bukankah kamu baru saja berjanji akan menikahimu? Janji. Dengarkan aku. Apakah wajah Zhao Yuxin benar-benar terkejut? Dia benar-benar tercengang. Kapan kamu berjanji untuk menikahiku? Kenapa kau tak tahu sama sekali? Saya tidak memilikinya, saya mengerti. Tidak iya? Zhao Yuxin tahu bahwa dia tidak bisa memberitahuku. Dudu mendengus ringan. Zhao Yuxin selesai memesan. Serahkan teleponnya, kali ini simpan akun. Saya akan membayar Anda kembali ketika saya punya uang di masa depan. Aku masih suka kamu berjanji padaku. Dengarkan kata-kata Zhao Yuxin. Melihat Zhao Yuxin dengan wajah kemerahan di depannya. Senyum di wajahku bahkan lebih cerah. Sudut mulutnya agak melengkung, ya. Aku hanya menjeratmu untuk menghilangkan semuanya. Dengarkan aku. Wajah Zhao Yuxin bahkan lebih kemerahan hingga ekstrim. Mata indah ganda bahkan lebih berkedip. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar bersemangat. Namun, saat kulihat pesanan di ponselku. Wajah yang luar biasa. Saya tidak tahu harus berkata apa. Sedikit demi sedikit, dia menatap Zhao Yuxin di sebelahnya. Dan Zhao Yuxin di sebelahnya. Lihat tatapanku. Dia seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan. Suaranya sekecil baunya. Ada apa? Kau memesan terlalu banyak? Biaya hidup Xiao Chuanan saat ini. Itu juga diberikan oleh orang tua saya. Hari ini, saya membeli pakaian, sepatu, DLL. Ditambah hotpot saat ini.
Setidaknya lebih dari 1.000. Meskipun Xiao Chunan baru saja menggunakan fotonya sendiri barusan. Bahasanya sangat keras dari ibunya. Punya $1.000. Namun, ini tidak mendukung pengeluaran ceroboh mereka. Mengapa Anda memesan ini? Ini bukan cara makan bola. Saya pikir Zhao Yuxin akan memesan daging. Pada akhirnya, dia kecuali bakso. Ini sayuran atau semacamnya. Aku hanya tidak tahu harus berkata apa. Ini bergizi. Bagaimana bisa tidak ada hidangan daging? Mengatakan. Saya menambahkan beberapa daging ke menu aslinya. Setelah makan hotpot, keduanya naik taksi pulang. Zhao Yuxin yang baru saja pulang. Berbaring langsung di sofa ruang tamu. Aku melihat kaki panjang dan lurus itu dan menelan. Rok pendek putih berayun dengan betis Zhao Yuxin. Pemandangan yang unik. Ke bidang penglihatanku. Dan itu membuat mataku terbakar. Bahkan seluruh orang membeku di tempat. Chunan, ada apa denganmu? Mengapa Anda melihat orang-orang seperti itu? Zhao Yuxin berbaring di sofa. Lihat aku berdiri di sana dengan bodoh. Dia tampak bingung. Dan di saat berikutnya, Zhao Yuxin sepertinya memikirkan sesuatu. Seluruh pinggiran kota langsung tegang. Ketika dia melihatnya diangkat. Rok putih tergantung di pinggulnya. Dan hamparan luas pemandangan seputih salju itu. Mendidik orang baru benar-benar tercengang. Chunan, kamu bereaksi dari yang tercengang. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi merah tua. Bahkan daun telinganya kemerahan dan menyebar. Saat berikutnya, jeritan keluar dari mulut kecilnya. Komunitas bahkan lebih meringkuk. Tekan tangan kanan Anda erat-erat ke rok Anda. Dan dia menatapku dengan sedih. Chunan kamu. Anda melihat semuanya. Zhao Yuxin tidak pernah memikirkannya. Hal Anda yang paling berharga. Saya ditunjukkan seperti ini. Itu hanya memalukan. Dia biasanya satu-satunya di rumah. Dapat dikatakan bahwa Zhao Yuxin dapat berbaring sesuka hatinya. Dan sekarang tidak bereaksi untuk sementara waktu. Aku benar-benar lupa bahwa ini bukan rumahku. Ini rumah manusia Xiao. Saya tidak tahu betapa pemalunya saya untuk sementara waktu. Memikirkan adegan barusan saja sudah memalukan. Xiao Chunan pasti pernah melihatnya. Aku pasti melihatnya. Aku kembali sadar. Menonton Zhao Yuxin mengacungkan jempol. Tidak buruk, tidak buruk. Saya suka ketika Zhao Yuxin mendengarnya. Seluruh wajah benar-benar kemerahan. Chunan, apa yang ingin kamu lakukan? Lihat langkah demi langkah menuju diri sendiri. Dengan sentuhan berapi-api di mataku. Zhao Yuxin sebenarnya sedikit panik. Xiao Men, tidakkah kamu mau menerimanya? Bagaimana menurutmu? Namun, saya melihat Zhao Yuxin meringkuk di sofa. Menelan air liur. Zhao Yuxin melihatku perlahan mendekatinya. Pinggiran kota bergetar. Tidak, Anda tidak bisa. Chunan benar-benar tidak bisa ketika dia selesai berbicara. Lihat saya tidak punya pemberhentian sama sekali. Dan yang punya tangan kanan. Bersandar ke dadamu. Mata Zhao Yuxin dipenuhi dengan kepanikan. Aku memejamkan mata dengan linglung. Tidak, itu lebih dari sebulan lagi. Saya baru berusia 18 bulan. Mendengar kata-kata Zhao Yuxin, saya langsung tercengang. Ekspresi terkejut di wajahnya. Ternyata lebih dari sebulan lagi. Ini hari ulang tahun Zhao Yuxin. Apa yang tidak dikatakan Zhao Yuxin tentang ini? Aku benar-benar tidak tahu. Rasakan bahwa cakar saya tidak datang. Zhao Yuxin dengan hati-hati membuka matanya. Melihat ke arahku. Mengangguk, jadi Chunan. Benar-benar tidak. Kita masih muda. Apa yang kamu pikirkan, gadis? Dengarkan kata-kata Zhao Yuxin. Melihat Zhao Yuxin, ia meringkuk gugup di depannya. Aku tersenyum tak berdaya. Goyangkan kepalamu. Aku hanya ingin membantumu mencuci pakaianmu. Baju baru harus dicuci sebelum dipakai. Kalau tidak, itu bukan hanya tumpukan debu. Dan mungkin ada banyak kuman. Melihat tas hitam yang diletakkan Zhao Yuxin di sebelahnya. Aku semakin tersenyum. Atau Yuxin? Anda ingin memiliki komunikasi yang baik dan mendalam dengan saya. Pelajari Daoyin dan yang dengan cermat. Chunan, kau mendengarku.
Zhao Yuxin mengambil tas hitam di sebelahnya. Panik. Ia bergegas masuk ke kamar mandi. Saya tidak menginginkannya. Menjelang siang. Yang satu tidur siang di sofa dan yang lainnya tidur siang di tempat tidur. Aku sedang tidur siang. Saya mendengar suara datang dari dapur. Lalu aku mendengar suara mendidih lagi. Aku segera bangkit dan berlari ke dapur. Ada apa? Ada apa? Setelah datang ke Zhao Yuxin, saya melihat jarinya terpotong. Jadi aku meraih jarinya tanpa ragu. Di mulutnya. Awalnya, Zhao Yuxin ingin melawan. Tapi sudah terlambat. Zhao Yuxin memiliki sentuhan rasa malu di matanya yang indah. Berbisik kotor. Menatapku dengan jari telunjuknya di depanku. Wajah Zhao Yuxin sedikit merah. Mata yang indah memiliki sentuhan pita yang mengalir. Saya ingin berjuang. Tapi tiba-tiba menjadi sunyi. Detak jantung berdenyut dan berdenyut. Apakah ini rasanya peduli? Itu bagus setelah beberapa saat. Aku melihat kertas basah dengan sedikit darah merembes keluar. Matanya penuh kasih sayang dan bertanya apakah masih sakit? Zhao Yuxin menatapku dan menggelengkan kepalanya. Tapi tangannya yang lain ada di belakang punggungnya. Sepertinya menghindari sesuatu. Lihat Zhao Yuxin seperti ini. Wajahku sedikit bingung. Yuxin, apakah Anda lari dari sesuatu? Wajah Zhao Yuxin awalnya kemerahan di depannya. Saat ini, ada sentuhan kecemasan. Menggeleng kuat. Sepasang tangan kecil masih di belakang punggungnya. Tidak, kan? Melihat tatapan bingung Zhao Yuxin. Saya sangat percaya. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi saya mengulurkan tangan saya dalam sekejap. Bawa Zhao Yuxin ke Chunan. Anda melihat cakar yang mendekat di depan Anda. Zhao Yuxin sedikit panik. Pinggiran kota dengan gemetar. Tidak, jangan letakkan sepasang tangan kecil di belakang punggungmu. Seketika menutupi dadanya. Saya melihat tangan kanan Zhao Yuxin. Wajahnya tiba-tiba terkejut. Apa yang terjadi di sini? Saya melihat Zhao Yuxin di punggung tangan kanannya. Ada bercak kemerahan dan bengkak. Mataku cemas. Matanya menjadi tertekan. Perawan aku baik-baik saja. Zhao Yuxin melihat ekspresi cemas di wajahku. Ada kemerahan di wajahnya. Saya baru saja menggoreng iga. Tersiram minyak. Dia tidak ingin terlihat olehku. Akhirnya aku melihatnya. Saya pasti akan berhati-hati di masa depan. Zhao Yuxin melihat tatapan cemasku. Dia tampak cemas dan berhati-hati. Itu tak akan menyusahkanmu. Namun, Zhao Yuxin baru saja selesai berbicara. Dan aku memeluknya. Zhao Yuxin secara naluriah ingin berjuang. Tapi setelah melihat ekspresiku. Tapi seperti anak baik. Seorang wanita di pelukanku. Oke, memasak atau semacamnya. Biarkan aku melakukannya nanti. Aku menyentuh kepala Yuxin. Dihibur dengan lembut. Kalau tidak, di mana yang sakit? Saya akan sangat tertekan. Perawan saya bisa melakukannya. Zhao Yuxin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengarnya. Dia tampak serius dan serius. Jika Xiao Chunan datang untuk segalanya. Xiao Chunan terlalu sibuk sama sekali. Dia, Zhao Yuxin, juga ingin membantu berbagi sedikit. Jika kamu tidak percaya padaku. Anda lihat, ini adalah iga yang baru saja saya goreng. Lalu dia menunjuk ke samping. Sisi telah ditutup dengan penutup. Iga. Saya melihat ke arah yang ditunjukkan Zhao Yuxin. Wajahnya membeku sejenak. Iga babi hangus. Yang sudah hangus tak bisa lagi hangus. Ini hampir seperti karbon hitam. Ini adalah sepiring arang. Jika bukan karena Zhao Yuxin yang mengatakan itu tulang rusuk. Saya tidak akan percaya sama sekali. Piring di depanmu ini adalah tulang rusuk. Lihat betapa terkejutnya aku. Wajah Zhao Yuxin sedikit cemas. Cepat dijelaskan kali ini. Meski gagal. Tapi lain kali, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Dengarkan kata-kata Zhao Yuxin. Melihat wajah dan mata serius di depanmu. Saya juga mengatakannya dengan serius dan serius. Tidak, biarkan aku melakukannya nanti. Kalau tidak, di mana yang akan sakit?
Apakah Anda tahu betapa sakitnya itu? Zhao Yuxin, yang awalnya ingin mengatakan sesuatu. Lihat wajah dan mataku yang serius. Hanya bisa mengangguk ringan. Lalu aku membawa Zhao Yuxin ke ruang tamu. Aku melihat tangan kanan yang bengkak di depanku. Dia dengan hati-hati mengoleskan krim bakar. Sayang, aku akan memasak. Aku menyentuh kepala Zhao Yuxin. Tidak banyak bicara. Dengan cepat ia berjalan menuju dapur. Zhao Yuxin di sofa. Lihat aku sibuk di dapur. Ada sedikit rasa malu di matanya yang indah. Sepasang tangan kecil memeluk erat. Beruang besar di sebelahnya. Mata yang indah bahkan lebih berkedip. Saya harus mengatakan rasanya menyenangkan dilindungi. Hangat dan sangat perhatian. Dan setelah 1/4 jam, aroma datang dari dapur. Hal ini membuat wajah Zhao Yuxin semakin bersemangat. Melompat ke dapur. Melihat ikan digoreng hingga berwarna coklat keemasan di atas kompor. Dia tampak lebih terkejut. Apakah begitu baik menghilangkan keterampilan memasak pria? Saya melihat Zhao Yuxin. Menelan berat. Senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu lapar? Zhao Yuxin mendengar kata-kataku. Dia benar-benar mengangguk tidak puas. Setelah memasak, Zhao Yuxin duduk di sebelahku dengan patuh. Ada rasa malu di matanya. Berkedip padaku, ayo makan. Melihat Zhao Yuxin bertingkah imut. Wajahku tiba-tiba menjadi lapar. Selanjutnya, saya menambahkan sepotong sandung lamur ikan ke mangkuk Zhao Yuxin. Saat Zhao Yuxin memakannya, sepertinya dia benar-benar kagum. Sangat lezat. Renyah. Melihat Zhao Yuxin dengan wajah mabuk di depannya. Wajahku tiba-tiba bingung. Ini benar-benar enak. Namun, Zhao Yuxin mengangguk saat mendengarnya. Mulutnya mencurigakan. Apakah Anda ingin memakannya setiap hari? Zhao Yuxin, yang sedang meneguk nasi kering, hanya mengangguk. Maka jadilah istriku. Zhao Yuxin yang sedang makan. Mengangguk tanpa keraguan sedikit pun. Namun, saat berikutnya, itu seperti memikirkan sesuatu. Wajahnya langsung tercengang. Dia mendongak perlahan ke arahku. Ada rasa malu yang mendalam di mata yang indah. Xiao Nan-an. Dan aku tidak memperhatikan. Dia tampak serius dan serius. Seolah mengumpat sesuatu. Anda baru saja setuju. Mulai sekarang, kamu adalah istriku. Setelah makan malam, saya sedang mencuci piring di dapur. Suara lembut datang dari belakangku. Apakah Chunan benar-benar tidak membutuhkan bantuan saya? Dan itu datang dari belakang. Wajah mencuat. Melihat Zhao Yuxin yang terlihat. Aku melambaikan tanganku, tapi Chunan. Aku ingin membantumu. Zhao Yuxin mengedipkan matanya yang indah. Dia menelepon saya dan saya sibuk dari pagi hingga malam. Ini membuat Zhao Yuxin sangat menyesal. Melihat Zhao Yuxin dengan ekspresi harapan di depannya. Akhirnya aku mengangguk ringan. Dan mengajukan pertanyaan. Apakah Anda tahu cara mencuci panci dan piring? Zhao Yuxin melihat tatapan seriusku. Ia mengerjap dan menggeleng. Tapi Chunan, aku bisa belajar. Dengarkan kata-kata Zhao Yuxin. Aku menyentuh kepalanya. Dengar, aku baru saja mengatakannya. Biarkan aku melakukan pekerjaan berat. Kalau tidak, tunggu sebentar, di mana Anda mengetuk? Saya akan sangat tertekan, oke? Tapi Chunan. Zhao Yuxin, yang awalnya ingin mengatakan sesuatu. Setelah mendengar kata-kataku. Ketika dia sampai di mulutnya, dia tersedak. Ada sentuhan merah di mata seorang perawan. Apa aku tidak berguna? Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin membantu Anda berbagi. Aku tidak ingin membuatmu bekerja begitu keras. Melihat Zhao Yuxin, yang menahan air mata di depannya. Aku khawatir. Siapa bilang kau tak berguna? Kamu adalah istriku. Bagaimana itu bisa tidak berguna? Zhao Yuxin, yang awalnya memiliki ekspresi kehilangan di wajahnya. Setelah mendengar kata-kataku, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Dia cemberut dan mendengus. Siapa istrimu? Saya tidak mengatakannya. Dia bahkan tidak menungguku mengatakan apapun. Dia sudah habis. Zhao Yuxin melihat meja di depannya. Letakkan telepon saya. Dia melihat ke dapur.
Sosok yang sibuk. Dengan hati-hati bertanya pada Dara. Bisakah saya memeriksa ponsel Anda? Dia baru saja setuju untuk menjadi istriku. Apakah Anda memeriksa posting begitu cepat? Dan aku di dapur. Dengarkan suara Zhao Yuxin. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung dengan sentuhan kebanggaan. Lihatlah jika Anda ingin. Dijamin tidak bersalah. Tidak masalah. Siapa istrimu? Zhao Yuxin, yang memegang beruang besar, mendengar. Wajahnya bahkan lebih kemerahan. Meimu sedikit lebih pemalu. Sepasang tangan kecil langsung mengepal merah muda. Omong kosong. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Oke, saya tidak berbicara omong kosong. Aku sungguh-sungguh. Dengarkan aku. Zhao Yuxin mendengus pelan. Melotot padaku. Apa kata sandi power on? Hubungi suamiku dan aku akan memberitahumu. Saya tidak ingin menontonnya lagi. Oke, saya katakan. Lihat di depanmu. Zhao Yuxin, yang memerah sendiri. Aku tidak tahu betapa bahagianya aku. Dan Zhao Yuxin mendengar ini dan mendengus pelan. Tidak banyak bicara. Mulai membolak-balik album foto di ponsel saya. Namun, ketika dia melihat foto-foto di album, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kemerahan. Seluruh orang benar-benar tercengang di tempatnya. Dalam bidang penglihatannya. Semua jenis elemen dua dimensi. Gadis kelinci dan pembantu. Wajah Zhao Yuxin yang awalnya penasaran. Tiba-tiba berubah menjadi merah. Mungkinkah Chunan suka berpakaian seperti ini? Melihat foto di depan Anda. Wajah Zhao Yuxin tercengang. Matanya benar-benar berkaca-kaca. Jika saya memakainya. Mungkinkah Chunan tidak tahu mengapa? Pikiran Zhao Yuxin benar-benar muncul. Dia mengenakan pakaian itu. Kemudian adegan yang muncul di depan saya. Ini membuat wajah Zhao Yuxin benar-benar kemerahan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dan menggeleng kuat di akhir. Wajahnya sangat pemalu. Ada apa denganku? Bagaimana mungkin aku bisa memakai pakaian seperti itu? Ketika Zhao Yuxin terus menelusuri ke bawah. Wajahnya benar-benar terkejut sesaat. Dia tidak sabar untuk menemukan celah untuk masuk. Foto gadis kelinci asli. Ke bidang penglihatan Zhao Yuxin. Dan orang itu adalah dirinya sendiri dan penuh perhatian. Zhao Yuxin. Ada masalah yang sangat serius. Dia ada di album foto. Seorang wanita yang berpakaian sangat terbuka. Setelah gadis kelincinya sendiri. Baru saja ditambahkan ke album. Hal ini terlihat dari pemesanan album foto. Melihat foto di depan Anda. Wajah Zhao Yuxin sangat kemerahan. Jantung berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Pria Xiao. Apakah Anda tidak ingin membuat diri Anda menyukai anime ini? Sama seperti gambar. Mari kita semua berdandan sekali. Itu benar-benar memalukan. Ya. Jika tidak. Mengapa Xiao Chunan menyimpan begitu banyak gambar seperti itu? Saya sebenarnya sedikit bingung untuk sementara waktu. Tidak, Chunan bukan orang seperti itu. Dan pada akhirnya ia menggeleng kuat. Mencoba menghibur diri sendiri. Cepat keluar dari album ponsel. Awalnya, Zhao Yuxin ingin mengambil foto ratu kelincinya. Dihapus. Entah kenapa jantung sangat menolak. Wajahnya menjadi malu. Yang terakhir hanya bisa dibiarkan belum selesai. Saat Zhao Yuxin berhenti. Lihat perangkat lunak belanja di desktop ponsel. Tertegun untuk sementara waktu. Jika Chunan benar-benar ingin melihat dirinya cross-dressing, maka belanja itu penting. Jadi perhatikan baik-baik Xiao. Riwayat penelusuran Chunan. Tidak, sudah jelas. Ketika saya memikirkannya, mata Zhao Yuxin menjadi bersemangat. Namun, ketika dia mengklik, wajahnya benar-benar merah. Saya tidak menyangka beranda akan dipenuhi dengan semua jenis pakaian. Semua terisi. Melihat dorongan data besar di depan Anda. Wajah Zhao Yuxin benar-benar berubah. Menjadi panas. Saya tidak menyangka Xiao Chunan adalah orang seperti itu. Namun, kenapa aku tidak bisa marah sama sekali? Pikiranku penuh dengan diriku sendiri yang mengenakan gaun itu. Adegan yang muncul di depan Xiao Chunan.
Ada sentuhan rasa ingin tahu di hatiku. Akankah Xiao Chunan menyukainya? Ini memalukan. Dan aku baru saja keluar dari dapur. Apa yang ingin kau katakan? Melihat Xiao Yuxin benar-benar tercengang. Mata indah menjadi lebih sayang Mai-Mai. Seolah memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi pucat dan cemas. Seketika berlari ke arah Xiao Yuxin. Yuxin, tunggu. Di album foto Anda sendiri. Tapi dengan foto-foto itu, Xiao Yuxin seharusnya tidak melihatnya, kan? Ini adalah sebuah tragedi. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Xiao Yuxin mendengar kata-kataku. Kembalilah dari rasa malu. Dengan panik, dia menjatuhkan ponselnya langsung ke tanah. Saya disandal. Baru saja menginjak ponsel dengan satu kaki. Telapak kaki tergelincir. Seluruh orang kehilangan keseimbangannya dalam sekejap. Dia menerjang langsung ke Xiao Yuxin. Ini membuat Xiao Yuxin melihat bahwa dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Selanjutnya, saya berbaring langsung di pelukan Xiao Yuxin. Disertai dengan aroma yang kuat. Aku perlahan membuka mataku. Apa yang Anda lihat adalah hamparan besar seputih salju. Sebuah parit yang dalam mengalir melaluinya. Dua gunung seputih salju berdiri dengan bangga. Beberapa renda seperti kepingan salju terjebak di atasnya. Mataku menatap lurus pemandangan salju yang indah di depannya. Saya berharap waktu bisa berhenti saat ini. Seumur hidup. Suara Saliva kecil terngiang di telingaku. Adapun diberi waktu sebentar oleh saya. Xiao Yuxin jatuh di sofa. Dia kembali sadar dari yang tertegun. Wajahnya tiba-tiba menjadi kemerahan. Bahkan suaranya menjadi tidak jelas. Kerudung. Anda melihat dua kembang api di wajah Xiao Yuxin. Dan mata pemalu dan marah itu. Aku berkata dengan canggung, Yuxin. Bisakah saya mengatakan saya tidak bermaksud? Xiao Yuxin menatapku yang masih berbaring di atasnya. Wajahnya sangat kemerahan. Cepat bangun. Mengatakan itu, dia mendorongku dengan keras dengan sepasang tangan kecil. Dan itu tidak berhasil sama sekali. Dan aku dekat dengan telinga Xiao Yuxin. Dengan lembut meniup udara. Pembukaan lambat menggoda Yuxin. Baumu sangat harum. Kamu. Daun telinga Xiao Yuxin langsung memerah. Leher putih juga menyebarkan lapisan fei. Merah genap. Anda dapat mendengar detak jantung Anda sendiri yang berdenyut. Aku menatap sombong di depanku. Aku dalam pelukannya. Xiao Yuxin memperingatkan, bangun. Kalau tidak, aku akan marah. Ada air mata di mataku. Melihat Xiao Yuxin seperti ini. Aku menganggukkan kepalaku. Sangat harum untuk berdiri perlahan. Chunan, kamu orang jahat besar. Dengarkan aku. Xiao Yuxin merasakan wajahnya sangat panas. Selanjutnya, dia berlari menuju kamar. Saya mengangkat telepon di tanah dan tercengang. Album foto sendiri. Dan perangkat lunak belanja telah dibuka. Ini telah dijelaskan. Xiao Yuxin benar-benar melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Apa yang akan Xiao Yuxin pikirkan tentang dirinya sekarang? Apakah Anda menganggap diri Anda cabul? Hanya memikirkan ini. Wajahku menjadi gila. Itu benar-benar kehilangan suami dan kehilangan prajurit. Aku melihat pintu tertutup di depanku. Tanpa banyak bicara, ia membukanya perlahan dengan sekali klik. Dan di dalam ruangan, Xiao Yuxin meringkuk di dalam selimut. Yuxin, kamu telah melihat semuanya. Dengarkan aku. Xiao Yuxin mengangguk ringan. Yuxin saya tidak mendengarkan. Xiao Yuxin memikirkan gambar yang baru saja dia lihat. Wajahnya dengan cepat memerah. Hal-hal itu hanya memalukan. Jika sulit untuk dihilangkan. Bagaimana jika saya memohon diri untuk memakai barang-barang itu? Menghadapi permohonan Xiao Chunan. Apakah Anda tega menolak? Setidaknya Xiao Yuxin sangat jelas. Diri saat ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Tapi pikiran untuk memakai pakaian itu. Wajah Xiao Yuxin bahkan lebih pemalu. Itu pasti akan menguap di tempatnya. Oleh karena itu, pada saat ini, Anda harus menyela ejaan Xiao Chunan sebelum Anda bisa. Saya tidak akan memakai pakaian itu. Saya sangat malu, saya akan menjelaskan.
Tidak perlu menjelaskannya sekarang. Zhao Yuxin mengatakan sesuatu seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dia memang melihat. Tapi tidak sedikit pun marah. Sebaliknya, saya pikir saya akan membiarkan dia pakai pakaian seperti itu. Mereka menjadi pemalu. Saya tidak menunggu diri saya untuk berbicara sama sekali. Sudah ditolak. Melihat Zhao Yuxin meringkuk di selimut di depannya. Aku bahkan tidak berani menjulurkan kepalaku. Aku berjalan perlahan ke samping tempat tidur dengan senyum jahat. Apakah Anda benar-benar ingin memakainya? Bagaimana kalau saya membeli beberapa set? Jangan menggantung Zhao Yuxin di spray. Dengarkan aku. Wajahnya memerah seketika. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menolak. Aku tidak menginginkannya, kan? Mendengar Zhao Yuxin tidak mengatakan apa-apa, dia langsung menolak. Senyum di wajahku bahkan lebih cerah. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan mengangguk. Itu saja. Itu masalahnya. Set mana yang Anda inginkan? Ini gratis atau dalam bentuk jaring ikan atau kupu-kupu? Dengarkan aku. Wajah Zhao Yuxin bahkan lebih kemerahan hingga ekstrim. Ia menggeleng kuat. Berguling ke kiri dan ke kanan di tempat tidur, oke? Oh begitu. Saya akan memesan untuk menyelamatkan jaring ikan segera. Baru saja selesai. Sebuah tangan kecil meraihku dalam sekejap. Dan dengan itu muncul otak. Perlahan mencuat dari lembaran. Chunan. Tidak, jangan lihat Zhao Yuxin yang menyedihkan di depanmu. Wajahku membeku sejenak. Ia meneguk salivanya hingga habis. Mata malu-malu ini. Itu hanya keputusan. Benar saja, Yuxin, kamu masih menyukainya. Kembalilah dari yang terpana. Aku tersenyum puas. Lagi pula, apakah perempuan duplikat? Wajah Chunan Zhao Yuxin tiba-tiba menjadi cemas. Aku segera menyangkalnya, maka aku ingin menjadi baik. Lakukan pemesanan sekarang. Wajah Zhao Yuxin menjadi benar-benar merah. Matanya tertuju padaku. Goyangkan kepalan tangan merah muda. Buka mulutmu lagi dan lagi, jangan baik-baik. Aku bercanda denganmu. Melihat bahwa Zhao Yuxin benar-benar cemas. Aku dengan lembut menyentuh kepala Zhao Yuxin. Suara itu menjadi lembut. Tanyanya lembut, ini sudah larut. Kamu cuci dulu atau aku cuci dulu? Belum menunggu saya untuk mengatakan apa-apa. Zhao Yuxin langsung meringkuk dengan selimutnya. Cepat buka mulutmu, kamu dulu. Aku akan mencucinya nanti. Oke. Saya tidak mengatakan apa-apa. Ambil pakaianmu dan berjalan menuju kamar mandi. Tiba-tiba saya datang ke pintu dan berhenti. Dia perlahan menatap Zhao Yuxin. Senyum tipis di wajahnya, Yuxin. Sepertinya kau benar-benar menyingkirkannya. Dengarkan aku. Wajah Zhao Yuxin menjadi panas mendidih. Sepertinya akan merokok. Ambil saja beruang kecil di sebelahnya. Lemparkan tepat ke arahku. Hilangkan laki-laki Anda memberikannya kepada saya.